Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan akupuntur pemirsa. Nah, si pengen ke Dokter Juma nih dok. Tadi kan kita ngobrol terkait dengan beberapa penyakit. Contohnya tadi ada yang psikis ya dok ya. Nah kalau misalnya stroke juga tadi ternyata juga bisa dan sangat efektif tentunya untuk mengobati stroke. Kalau misalnya nyeri nih dok terkait dengan saraf, tadi kan untuk akupuntur juga terkait dengan serabut saraf dan juga merangsang titik-titik saraf. Kalau untuk nyeri pinggang tentunya orang-orang tua nih banyak banget nih dok yang nyeri pinggang, nyeri kaki. Sebenarnya efektif juga nggak dok untuk nyeri-nyeri seperti itu akupuntur ini dok? Ya, banyak banget pasien aku yang nyeri pinggang, nyeri lutut sangat efektif. Karena dia ya tadi ya, karena titiknya itu istimewa, jadi dia memang benar-benar merangsang. Memang ada mekanismenya. Dia kalau misalkan akupuntur ini dia 3 mekanisme, lokal, segmental, dan sentral. Jadi memang ada banyak mekanisme di dalamnya. Kalau lokal memang dia langsung memberikan pasukan-pasukan inflamasi yang ada di tubuh kita tuh langsung menyerang daerah itu, nanti tiba-tiba tuh dia daerah yang kita tusuk itu akan menjadi kemerahan. Kemudian nanti dia akan memberikan sinyal ke otak, di situ terjadi inflamasi. Karena kita tuh basicnya akupuntur ini tuh adalah mikrotrauma. Jadi memberikan trauma ringan yang nantinya tuh akan menstimulasi hormon-hormon baik dan akan memberi signalin ke otak kalau wah di sana tuh kayak lagi ada sesuatu nih, ada tusukan misalkan gitu kan. Jadi ayo dong keluarin dong semua tentara-tentara baiknya untuk memperbaiki daerah sana. Makanya nanti mereka datang, makanya di situ nanti terjadi healing, perbaikan, penurunan nyeri gitu loh. Jadi kayak dia memberi sinyal ke otak kayak gitu. Jadi memang kepada nyeri sangat efektif. Akupuntur ini tuh dengan pasien-pasien dengan nyeri itu benar-benar perbaikannya tuh terlihat gitu loh. Jadi memang tapi tetap ya harus dengan stimulasi yang tepat dan titik tepat dan rangsangan pun harus tepat. Ada juga kalau misalkan kita terlalu over nih stimulasinya, pasiennya pulang-pulang malah bisa lebih nyeri gitu. Jadi memang harus makanya di tangan orang yang tepat gitu. Jadi kayak memang kalau nyeri sih dengan menggunakan akupuntur ini sangat efektif. Oke, tentunya kalau akupuntur ini ternyata kalau yang Siva lihat ya dok ya di Bengkulu tentunya ada yang dokter dan juga ada yang tidak dokter, ada yang perawat juga. Nah, ada nggak perbedaan pada saat dokter melakukan akupuntur dan orang-orang yang memang hanya melakukan pelatihan aja nih dok? Mungkin bukan seorang medis tapi hanya melakukan pelatihan aja dok. Nah itulah ya, sebenarnya mungkin titik-titiknya itu sama, cuma memang teknik rangsangnya yang berbeda mungkin ya. Terus juga bedanya kalau medis itu ya karena kita udah belajar 6 tahun ya, jadi kita udah tahu anatomi tubuh, fisiologi tubuh, histologi tubuh dan lain-lain. Jadi memang kayak punya apa ya, keunggulan lebih di depan gitu. Walaupun memang orang-orang yang bukan medis nih, misalkan dia melakukan praktik akupuntur ya karena memang dilegalkan ya it's okay aja. Cuma memang akan berbeda di situ sih. Kalau medis tuh dia kayak komprehensif, dia juga melihat dari segi obat, dari segi penyakit, tahu diagnosis gitu loh. Jadi bedanya itu. Kalau misalkan orang datang nih ke kita, kita tahu dong ini tuh penyakitnya namanya apa gitu. Kalau misalkan dia datangnya nggak ke dokter, dia nggak akan tahu dong kayak gitu, itu penyakitnya apa gitu loh. Ketika melakukan penusukan pun dia kalau aku misalkan dokter nih, oh tahu nih daerah situ tuh ada arteri, jangan sampai kena, nanti pasiennya bisa berdarah misalkan gitu. Jadi bedanya sih di situ ya menurut aku. Oke, berarti dia kalau misalnya dari medis itu lebih komprehensif ya dok ya. Ya. Yang harus di-highlight pemirsa itu lebih komprehensif dan memang dia bukan hanya melihat sakitnya tapi resikonya yang ke depan juga Iya, seperti apa oleh tenaga medis. Benar. Baik dokter, mungkin kita lanjutkan ya dok ya untuk Boleh. yang makin seru nih kayaknya perbincangannya dok Sambil ya. ngobrol. Oke, aku lanjut ya. Ini Ke bawah lagi kak. Tadi terakhir bahas titik-titik ya dok ya. Ternyata titik-titiknya pemirsa udah banyak sekali. banyak titiknya, ada 300 titik. Dan untuk komplikasinya sendiri sebenarnya akupuntur ini ada atau enggak ya dok ya? Komplikasinya paling lebam. Lebam ya. Sama kalau misalkan kita kayak balik lagi ke awal ya. Paling kalau misalkan kita kena pembuluh darah di sekitar, lebam itu aja sih. Sama paling kalau misalkan stimulasinya berlebih bisa nyeri.
Berarti minimal banget ya dok ya untuk komplikasi. Minimal. Makanya akupuntur ini tuh terapi yang sangat aman. Ini waktu ini ya dok ya dilakukan penusukan. Kalau ini kasusnya apa nih dok? Praktek. Kalau itu pasien stroke. Oh stroke. Kalau stroke kita tusuknya dari atas kepala sampai ujung kaki. Oke, berarti banyak sekali karena merangsang sarafnya dari ujung Iya, kepala sampai saraf dan kaki ya, juga Dok, dia ya? juga bisa memperkuat otot, menstimulasi kelistrikan otot-ototnya kan. Berarti otot juga ya dok ya, bukan saraf aja ternyata. Iya, otot-otot juga. Nah ini nih, kalau ini tuh dia lebih ke mekanismenya jarumnya ya. Dia memberikan yang aku bilang mikrotrauma tadi. Sehingga karena ada mikrotrauma, makanya daerah-daerah sekitar sini tuh nanti dia akan memberikan signaling ke hormon-hormon baik sehingga mereka nanti berkumpul di sini untuk memperbaiki healing, lalu kemudian dia mengantarkan sinyal juga ke otak. Makanya banyak sekali yang terlibat ketika kita melakukan penusukan akupuntur. Jadi tuh nggak cuman lokal ya. Nah ini aku juga sematkan bagan-bagan. Kenapa sih dia bisa gitu loh. Nah ini nih, ketika kita tusukan, titik akupuntur itu tuh sepadat ini. Dia padat dengan kolagen, dia padat dengan saraf-saraf, serabut saraf, kemudian juga ada pembuluh darah di bawah-bawahnya gitu. Jadi memang benar-benar titiknya itu yang memang istimewa yang aku bilang tadi. Dan kedalamannya sendiri itu diukur dengan jarumnya sendiri gitu ya dok ya? Atau setiap Iya. pasien beda tergantung letak anatomi Letak tubuh? anatomi tubuh. Jadi tergantung. Kalau misalkan dia kayak di perut lemaknya tebal ya kita lebih dalam. Tapi kalau misalkan yang lebih superficial, orang yang lebih kurus, kita lebih superficial gitu. Biasanya dia ada sensasi. Jadi ketika kita tusukan orang tuh udah bilang, "Aduh dok, kesentrum." Nah, itu udah berarti udah cukup gitu. Atau aduh rasanya udah pegel gitu, udah cukup berarti. Memang harus dibawa pengawasan medis ya dok. Iya, Nggak boleh benar. sembarangan ya dok ya. Benar. Nah ini nih, kalau misalkan kita lakukan akupunktur, penusukan itu banyak sekali nih. Kulit ditusuk, ternyata banyak sekali dia pergi, ada sinyal nih ke medula spinalis. Nanti dari medula spinalis nanti juga, ini kalau misalnya kita jelasin ya subuh kita selesainya ya. Jadi ini aku jelasin secara awam Awam aja aja, Dok, ya. ya, biar ngerti ya, Dok. Kayak dia ke spinal cord, kemudian dia naik lagi ke atas sampai ke talamus, hipotalamus semua di otak. Jadi kayak memang ada mekanisme secara medisnya ternyata ketika kita teliti. Dan keren banget loh orang Cina berarti kan. Jadi kayak dia membuat sesuatu terapi yang ternyata memang efeknya seperti itu gitu loh. Ternyata efeknya seluas itu. Nah ini udah aku jawab tadi, sakit nggak sih akupuntur itu? Itu yang dok sakit nggak setiap kali orang datang. Kalau aku bilang nggak sakit, ya aku bohong. Tapi maksudnya ada rasa, cuman bisa ditahan. Tuh, jadi akupuntur itu gambarannya seperti ini nih. Kalau misalkan tadi nggak kelihatan, dia yang nyata, ini nih aku ada gambarnya. Dia punya handle, kemudian ada bagian jarumnya yang akan ditusukkan yang steril. Kalau misalkan handle-nya ini kan kita dokternya pegangnya handle-nya. Jadi nggak akan terkontaminasi bagian yang masuk. Itulah, satu lagi, kalau dokter dia akan menjaga sterilitasnya. Jadi benar-benar yang diperhatikan, jangan sampai yang masuk itu sudah terkontaminasi di tempat yang lain. Dan kita selalu pakai jarum yang baru. Jadi ketika sudah kita tusukan, nggak ada ceritanya jarumnya itu kita sterilin lagi nggak. Jadi Nggak boleh berulang gitu, nggak boleh ya dok berarti? jadi langsung kita buang, kita ganti yang baru. Jadi pasien setiap datang selalu baru. Ini untuk diameternya tuh tipis banget. Jadi memang 2-3 kali ketebalannya rambut. Nah ini sensasi yang dirasakan pasien itu seperti rasa baal, kesemutan, pegal, dan rasa menjalar. Jadi kayak ada listrik yang menjalar gitu. Nah misalnya ini kan dok terkait jarum ya. Misalnya pasiennya itu sudah beberapa kali akupuntur, terus tiba-tiba dia beli jarum sendiri gitu ya, boleh atau enggak? Ya ini, mungkin Dok? boleh dijawab setelah jeda ikan berikut ini ya dok ya. Oke. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.